hingga saat ini hasil yang kita dapatkan yang juga bisa Anda saksikan dan kami terus tayangkan di layar kaca kami ini merupakan hasil hitung cepat, hasil quick count. Nah ini bisa kita pantau dari berbagai lembaga survei yang kemudian memberikan angka-angkanya. Sejauh ini dari hasil hitung cepat memang terlihat pasangan 02 di seluruh lembaga survei menunjukkan bagaimana dominasinya mengalahkan para rivalnya. Nah kita akan lihat juga di beberapa daerah yang kalau kita bisa sebut ini tadinya adalah merupakan basis ataupun juga lumbung suara NU, kemudian juga lumbung suara atau basis dari PDIP. Tapi kita lihat bagaimana penguasaan pasangan 02 Prabowo Gibran. Dihitung cepat Pilpres 2024 Provinsi Jawa Timur, Anda bisa saksikan bersama 64% atau di atas angka 64% ini adalah hasil hitung cepat sementara pasangan 02. Tentunya jauh melesat meninggalkan dua rivalnya yang kalau kita lihat sementara juga ada di kisaran angka 16 sampai 17%. Ini di Jawa Timur. Nah, setelah itu kita juga akan lihat bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon di Provinsi Bali, kemudian juga di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita lihat sejauh ini angka yang didapatkan oleh pasangan 02, sekali lagi kami informasikan ini adalah hasil hitung cepat atau quick count di angka 57 sampai 60% atau lebih dari 60%. Sementara untuk dua pasangan lainnya, pasangan 01 ada di antara angka 13 hingga 16%. Sementara itu pasangan 03 ini ada di angka 26 sampai di atas 27%. Bali, Nusa Tenggara ini merupakan kantong suara dari PDI Perjuangan. Tapi Anda bisa lihat bagaimana gapnya, bagaimana selisih antara pasangan 02 dan pasangan 03. Pasangan 03 menjadi pasangan peraih suara terbanyak kedua di Bali dan juga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita bergeser sejenak. Kita juga akan lihat Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Provinsi ini, daerah ini memang kita kenal merupakan lumbung suara PDI Perjuangan juga. Tapi ternyata hasil dari hitung cepat suara mayoritas di sana tidak diberikan. Tidak menjadi milik pasangan 03. Ganjar Pranowo dan juga Prof Mahfud MD. Tapi ternyata suara masyarakat, para pemilih di sana memberikan suaranya ini kepada pasangan 02. Padahal ini merupakan kandang banteng. Apa kemudian yang menyebabkan pasangan 02 ini begitu dominan? Kalau kita lihat juga dari sebaran suaranya cukup merata. Bukan hanya daerah-daerah yang dikuasai oleh PDIP ataupun juga daerah-daerah yang dikuasai oleh NU, tapi juga berbagai daerah lainnya. Anda masih lihat, sementara pasangan nomor 01 ini ada di angka belasan, tepatnya ya 13% ke atas lah. Kita lihat di sana. Bagaimana selisihnya juga cukup tajam kita lihat antara pasangan 02 dengan 03. Ya. Untuk bisa menyoroti masalah ini, untuk bisa memberikan analisa apa yang membuat pasangan 02 begitu dominan, meraup suara bahkan di daerah-daerah yang merupakan saya sebut berulang-ulang, daerah yang dikuasai oleh PDI Perjuangan selama ini. Dan sekali lagi saya tidak akan pernah bosan mengajak Anda untuk bisa memberikan informasi bahwa angka-angka yang kami keluarkan, angka-angka juga yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan angka-angka hasil hitung cepat. Untuk bagaimana nanti hasil KPU kita masih menantikan. Sudah bersama saya pengamat politik Kang Ujang Komarudin juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ujang. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik Kang Ujang, untuk beberapa daerah kita langsung fokus saja menuju daerah yang biasanya saya sudah sebut berulang kali. Ini daerahnya PDIP nih, ini basisnya PDIP. Tapi ternyata bukannya Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang menjulang angka tinggi di situ. Tapi justru pasangan Prabowo Gibran dan gapnya juga luar biasa. Bukan lagi kandang banteng Kang di sana atau gimana? Jangan lupa kalau kita lihat gitu ya, Pak Jokowi kan selalu hadir ya ketika Pak Ganjar kampanye. Yeah. Ketika misalkan ke Papua, Pak Jokowi juga ada kegiatan di Papua. Di NTT juga ada ke NTT. Lalu ke Bali juga jangan lupa kan pernah juga Pak Jokowi juga ke Bali. Jadi ada di Jawa Tengah, Pak Jokowi juga di Jawa Tengah. Jadi itu yang membuat menurut saya sesungguhnya kandang banteng itu ditongkrongin kalau bahasa saya, bahasa awam, bahasa orang bawah itu ditongkrongin oleh Pak Jokowi. Kalau bahasa orang lain, pengamat ya membuntuti gitu. Kalau bahasa saya bersih-bersih. Iya bersih-bersih, jadi kalau di politik itu begitu Mbak, terkenal. Kalau kita misalkan calon,
turun di satu dapil, apalagi basis Banteng di situ, misalkan Pak Ganjar atau Pak Mahfud, lalu ada Pak Jokowi, dan kita tahu Pak Jokowi adalah, mohon maaf ya, bukan lagi bagian dari PDIP dalam Pilpres kali ini, karena dukungannya kepada 02. Betul. Nah di situ ya tentu akan bersih-bersih itu basis dukungan Ganjar maupun PDIP itu ya bukan untuk kepentingan Ganjar PDIP, tapi Pak Jokowi kepentingannya untuk 02. Saya sudah katakan, bahkan di TV One pernah membahas ini. Nah dalam konteks itu saya melihat, makanya tidak aneh kalau suara di basis kandang Banteng, kandang merah, pilihannya bukan kepada Ganjar Mahfud, tapi kepada 02. Baik. Jadi karena memang Pak Jokowi nongkrongin, tadi mengikuti, menguntit. Nah itulah yang menjadi ramai kan sebelum pencoblosan dilakukan. Betul. Nah oleh karena itu saya melihat hal yang wajar, hal yang rasional kalau suaranya bukan jatuh kepada Ganjar Mahfud, tetapi kepada Prabowo Gibran. Karena memang ditongkrongin langsung oleh Pak Jokowi. Jadi ketika pasangan 03 datang ke sana berbagai daerah kampanye, pengaruhnya diberikan di sana, dibilas langsung oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi datang. Bersih-bersih seperti itu. Oke, artinya tidak salah juga kalau kami mengangkat pada judul dalam perbincangan kita kali ini, apa yang didapatkan pasangan 02 ini merupakan efeknya Pak Jokowi. Seperti itu, murni seperti itu, Kang? Ya ada, banyak peran besar ya. Saya melihat begini, ada dua kekuatan dari Pak Jokowi ya. Kalau saya melihat, satu efek dari individu. Kenapa individu ini penting? Karena setiap pemimpin biasanya punya massa, punya loyalis, punya pendukung. Dan Pak Jokowi masih presiden, masih kuat lah ya, masih punya pendukung. Nah dalam konteks ya pendukungnya Pak Jokowi yang masih di PDIP ya bisa jadi bahwa mengikuti Pak Jokowi. Yang kedua saya melihat ada juga yang disebut dengan kalau bahasa saya keuntungan kebijakan. Keuntungan kebijakan itu misalkan Pak Jokowi menaikkan gaji ASN, lalu menaikkan gaji pensiunan. Tadi pagi saya terakhir tunjangan Bawaslu. Nah tadi itu ini namanya keuntungan kebijakan saya katakan ya. Tadi pagi saya dengan Mbak Jamu gitu, beliau suaminya sudah meninggal pensiunan. Tadi cerita di rumah gitu ya, katanya naik tunjangannya. Artinya mereka senang dengan kebijakan itu gitu loh. Dan Pak Jokowi banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Ya itu kan terjadi di saat pemilu gitu, kampanye maupun di hari tenang kan gitu. Nah dalam konteks itu kan menyedot bahwa masyarakat ya sangat simpati kepada Jokowi karena membantu. Jangan lupa di kita ini, di Republik ini ya, kan ada tiga sebutnya ya, 3 TAS ya, tiga tas. Satu popularitas, yang kedua itu elektabilitas, yang ketiga itu isi tas gitu. Kalau tunjangannya masuknya ke isi tas. Ya isi tas. Jadi di kita ini nggak sempurna kalau hanya sekedar berkampanye, hanya sekedar jalan, tidak membagikan sesuatu itu agak sulit untuk bisa dipilih. Nah di kita ini makanya diwarnai oleh banyak money politik kalau saya katakan, tapi memang tersembunyi di belakang layar. Nah PPATK kan mengendus kemarin sebelum kampanye dimulai, sebelum pemilihan terjadi, bahwa banyak penukaran uang, kayaknya persiapan untuk di hari H dari para politisi itu terlacak oleh PPATK. Nah dalam konteks itu saya melihat kalau kita bicara soal pemilu ini punya PR besar. Artinya soal ide gagasan, soal visi misi, soal program itu penting memang terus disampaikan oleh para kandidat capres. Tapi banyak faktor lain yang masyarakat juga mohon maaf ya belum sampai ke sana. Karena raw material pendidikan masyarakat kita Mbak Putri, kita sudah bahas sering gitu ya. Itu semua dalam data di Badan Pusat Statistik bahwa masyarakat kita ini kan secara umum mayoritas rata-rata belum lulus SMP. Nah dalam konteks itu kan cara berpikirnya juga beda. Ya oleh karena itu saya melihat banyak PR dalam konteks kita membangun sebuah pemilu yang berkualitas, yang berkeadaban, yang tentu tadi ya pemilu yang menurut saya bisa kita banggakan. Baik, kita sudah dapatkan pandangan ulasan dari tentunya salah satu narasumber yang kami hadirkan ke hadapan Anda, Kang Ujang Komarudin. Ada satu lagi yang akan memberikan pandangannya kepada kita. Sudah datang juga bergabung dengan kami di studio ada Bang Ipang, Bang Pangi Syarwi Caniago. Silakan masuk Bang. Bang Ipang, kalau bawa itu seperti tablet seperti itu kayaknya datanya lengkap banget ini. Apa kabar? Sehat. Bang Ipang, silakan. Baik. Bang Ipang, tadi kita sampai pada diskusi mengenai penguasaan dari pasangan 02 di kantong-kantong provinsi-provinsi daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai kandangnya Banteng. Kalau menurut Bang Ipang, apa kemudian penyebabnya sehingga kemudian daerah-daerah itu malah menjadi penguasaan dari pasangan 02, bukannya Pak Ganjar? Iya, memang misalnya Jawa Tengah ya, ini kan menarik, ini kan kandangnya Banteng yang selama ini biasanya
Abang Dr. Ujang lebih paham tentang PDIP kan, karena disertasi beliau kan tentang PDIP. Jadi yang menarik adalah jebolnya kandang banteng ini untuk pertama dalam ini pertanyaan yang kemarin menjadi menarik Mbak Putri. Apakah di 2024 ini Jokowi efek lebih kuat dibandingkan PDIP efek kan gitu. Betul. Nah, pertaruhan itu ternyata hari ini sudah terjawab bahwa di Jawa Tengah Pak Prabowo unggul. Tetapi nanti hasil survei kita di provinsi itu PDIP secara nasional PDIP masih unggul ya 16,38%. Tetapi nanti kita bahas terpisah mengenai itu. Terpisah. Tetapi konteks Jawa Tengah artinya pilihan publik tentang presiden itu terjadi split ya. Split ticket voting, pilihan partainya masih oke PDIP, sehingga angka PDIP kan masih leading, masih di atas. Betul. Tapi begitu pilihan kepada presiden, dia lebih kepada figur. Jadi based on-nya center of kandidat, jadi personalisasi kandidat menjadi penting, karena dari data kita kemarin kan 68% pemilih kita itu cenderung memilih figur ketimbang partai pengusung. Dan di dalam konteks menjatuhkan frekuensi pilihan presidennya. Jadi bukan konteks partai pengusungnya, bukan sebagai ketua umum partai atau pengurus partai, tapi alasan mereka memilih calon presiden karena lebih besar DNA figurnya, person dari figur itu. Jadi ini yang membuat menarik data tersebut dari kacamata kita, dan ini akhirnya terjawab bahwa di partai ini di Jawa Tengah kan tinggi sekali. Ini kan kalau kita lihat dari data kita ya, dari kan kita bagi zonasi 9 wilayah. Misalnya Bali, NTT, NTB ini juga menarik karena Bali kan wilayah basis PDIP juga selama ini. Juga jebol juga. Ini Pak Prabowo di angka sudah 62%. Kemudian Mas Ganjar hanya 24%. Kemudian Pak Anies 13%. Nah, di Bali misalnya ini kan betul-betul udah merah kandang banteng. Tetapi ternyata memang di dalam konteks Pilpres Partai AD itu ternyata dikalahkan oleh programatik. Karena ada 3 hal yang menarik di dalam konteks perilaku pemilih. Ada personalisasi kandidat, ada partai ID, ada polarisasi isu, ada istilahnya satu lagi programatik. Nah, programatik seringkali irisannya itu lebih kuat efek aspek elektoral ketimbang partai ID. Meskipun misalnya dari Jawa Tengah data kita lihat ini ada Pak Ganjar itu hanya 32%, kemudian di Jawa Tengah DIY Pak Prabowo sudah 52%. Kemudian Anies hanya 14%. Nah, ketika ada Pak Presiden Jokowi sering ke Jawa Tengah, kemudian membagikan bansos, menyampaikan program, itu kan program. Betul. Yang sebetulnya kalau Partai ID di Jawa Tengah kan angkanya 11%, cukup tinggi relatif rata-rata presentasi based on baseline di Indonesia ya. Artinya orang yang merasa dekat dengan partainya, baik secara psikologis maupun secara ideologis, itu tinggi sekali di Jawa Tengah. Tapi ini juga jebol kan. Artinya apa? Apa faktor yang menyebabkan kenapa Prabowo Gibran unggul, kemudian Ganjar tidak bisa unggul pada konteks pilihan presiden. Tapi partai saya rasa tadi saya lihat masih unggul PDIP. Betul, gitu. pastinya, kalau partainya ya. Nah ternyata memang dalam konteks ini terjadi split ticket voting. Split ticket voting itu dalam arti pilihan partai dengan pilihan presidennya dia putuskan berbeda. Betul. Untuk partai bagi dia itu ideologi dia. Membership, partisanship, mau dipenggal lehernya tetap tertulis Megawati, PDIP, Soekarno. Tapi kalau konteks presiden itu ada irisan lain, isu misalnya begini, kalau kita nggak pilih Prabowo Gibran, nanti BLT nggak ada lagi, bansos nggak ada lagi. Kemudian yang selama ini tiba-tiba ASN gajinya naik, pensiunan naik, kemudian anggaran begitu besar, program programatik yang bersentuhan dengan jeroan isi rakyat dari pusat ke bawah, ya, urusan perut, itu isu yang kemudian mereka khawatir. Dan termakan isu itu bahwa kalau Pak Prabowo nggak dipilih nanti kita nggak ada lagi nih BLT yang 600.000, bansos yang 468 triliun itu kan besar sekali. Itu bagi mereka masuk dalam pikiran alam sadar mereka. Itu adalah program yang irisannya aspek-aspek elektoral. Tetapi itu akhirnya mengalahkan, menaklukkan ideologi Partai AD di sana. Tetapi Jawa Tengah selama ini siapapun yang diusung calon gubernurnya, tapi itu menarik.
tidak pernah jagoan PDIP itu kalah di Jawa Tengah, Mbak Putri. Ini menarik, nanti kita akan tahan dulu. Bang Ipang, kita akan bahas setelah jeda. Kalau tadi memang Kang Ujang mengatakan salah satu hal yang membuat masyarakat itu mengikuti bagaimana calon yang didukung oleh Pak Jokowi ini karena memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, mengenai ini juga apakah ada faktor kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mempengaruhi pilihan mereka? Nanti kita akan bahas lebih cabut setelah jeda. Kami sudah kembali.